Di sini, user yang hanya bisa login hanya 2, karena ini tidak terpaut dengan database. Nah, bagaimana caranya kita mengubahnya agar login ke depannya bisa menggunakan data yang diregister melalui database? Kita cari user, find one, jadi cari satu user dengan ID ini. Gitu ya logikanya. Dan status, tadi kita sudah buat juga ya, ada status aktif dan status non-aktif. Jadi kita buat juga di sini, koma, status panah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada tutorial kali ini kita masih berkutat membahas mengenai login ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara login menggunakan akun user yang ada pada database. Nanti kita akan membuat tabel baru di database, yaitu user. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di codingan, kita pergi ke user.php, itu ada di model. Nah, di sini ya. Di sini user yang hanya bisa login hanya 2. Yang pertama dengan username admin dan password admin, dan satu lagi username demo, password demo. Hanya 2 ini. Karena ini tidak terpaut dengan database. Nah, bagaimana caranya kita mengubahnya agar login ke depannya bisa menggunakan data yang diregister melalui database? Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Jadi nanti ini akan kita hapus ya. Jadi sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke database-nya. Kita masih menggunakan 2 tabel ya, yaitu pegawai dan personal. Kita buat tabel baru, namanya adalah user. Di sini tentu ada ID dulu, ID user. Tipe datanya integer. Selanjutnya kita jadikan primary key is not null. Oke. Selanjutnya di bawah itu ada username. Kita buat di sini username-nya varchar saja. Nah, ini kenapa saya buat username, kita cocokkan saja dengan yang di sini ya. Di sini ada public username, ada ID, ada username. Jadi di sini kita cocokkan saja. Varchar ini panjangnya boleh terserah ya. Sebagai contoh di sini saya buat 60 saja. Selanjutnya di sini ada password. Oke, kita tambahkan juga password di sini. Tipe datanya juga varchar. Panjangnya kita buat 60 saja. Selanjutnya di sini ada auth-key, ini adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna. Nah, isinya bisa tergantung kita nantinya. Mungkin random string atau yang lain boleh juga. Sebagai contoh di sini ada contoh autentikasi key. Di sini contohnya adalah tes 100K. Di sini juga ada di bawah, yaitu ada get out key. Jadi di sini ada get autentifikasi key. Gunanya untuk mengembalikan key yang digunakan untuk memvalidasi sesi dan login otomatis jika diaktifkan. Jadi jika diaktifkan bisa untuk memvalidasi sesi dan login otomatis. Tapi kalau kita nggak aktifkan ya udah tidak apa-apa juga. Oke, berarti di sini kita tambahkan juga out key. Ini kalau penulisannya seperti ini boleh juga, kita akan samakan penulisannya. Ini juga varchar. Ini isinya boleh terserah ya. Kita tambah lagi kolomnya. Kita lihat lagi. Di sini ada akses token. Kita copy saja. Akses token ini untuk apa? Akses token ini bisa digunakan untuk akses by token. Contohnya seperti ini. Di bawah juga ada find identity by access token. Jadi bisa kita cari juga
user yang ada akses tokennya. Jadi autentikasi ini biasanya menggunakan pengenal, misalnya nama pengguna atau email atau random string, dan token rahasia untuk menilai apakah pengguna adalah orang yang dia klaim. Oke, sudah ya sampai di sini. Di sini akses tokennya juga varchar. Selanjutnya kita tambah lagi. Kita bisa menambah status di sini. Status ini nanti kita pakai untuk akun yang aktif dan akun yang tidak aktif. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Yi yang advance, itu biasanya ada status. Status aktif biasanya 10, status non aktif itu 0. Nah, nanti bisa kita sesuaikan saja. Ini tipe datanya integer saja. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi. Ada role mungkin. Kalau ini terpakai ya. Kalau kita menggunakan RBAC nanti ini mungkin tidak terpakai. Tapi untuk jaga-jaga nggak apa-apa kita tambah saja role di sini. Varchar atau enum boleh juga. Di sini saya menggunakan varchar saja. Jadi pemilihan enumnya kita atur di backend aja di aplikasi nanti. 60. Panjangnya 60, kita tambah lagi. Di sini ada ID pegawai, tentu user itu juga ada ID pegawai ya. Pegawai bisa jadi tidak memiliki user, tetapi user pasti memiliki ID pegawai. Makanya ID pegawai kita tambahkan di sini. Oke, kita buat di sini int karena ID pegawai itu integer ya. Kita tambah lagi. Di sini mungkin yang kita butuhkan adalah time create. Time create ini gunanya untuk kita simpan data kapan akun ini dibuat. Ini sebagai arsip juga ya, kita jadi tahu, oh akun ini udah dibuat 1 tahun yang lalu. Oke, di sini time create itu kita tidak menggunakan date, tapi kita menggunakan date time. Di sini ada tanggal dan waktu, date time, atau timestamp bisa juga. Sebagai contoh di sini date time saja. Sama satu lagi time update. Jadi time update ini akan terupdate selalu kalau seandainya user itu melakukan update. Misalnya melakukan update password, ganti password, sehingga kita akan simpan di sini kapan terakhir kali user itu melakukan update data. Di sini udah lumayan komplit. Oke, sekarang kita simpan dulu. Berhasil ya, kita simpan. Kita buat relasinya juga. Di sini namanya mau buat apa? Relasi ID pegawai misal. Kolomnya yaitu ID pegawai. Tutorial Y. Nama tabel yang berelasi yaitu pegawai. Di sini ID pegawai. Oke, kita simpan. Kalau teman-teman ingin melihat relasinya, kita bisa lihat di designer. Nah, di sini user itu berelasi dengan ID pegawai. Oke, aman ya sampai di sini. Selanjutnya, pada aplikasi ini kita akan melakukan GII. Kita buat G di sini. Kita akan buat dulu untuk modelnya. Sebenarnya modelnya kita sudah ada ya yang tadi, yaitu user. Kita bisa buat di sini sebenarnya roles-nya bagaimana. Tapi kalau teman-teman ragu, kita bisa membuat seperti ini saja. Kita buat saja di sini. Ini nama tabelnya user. Kita buat saja di sini model baru, kita bedakan namanya. Nah, di sini kita contoh namanya adalah users pakai S. Sementara yang tadi itu adalah user biasa. Sekarang kita buat yang baru namanya users. Oke, kita coba simpan. Di sini akan terbuat model baru namanya users. Kita generate. Oke, kita cek ke VS Code. Di sini kita sudah berhasil membuat users baru. Oke ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel namanya user ya. Di sini ada roles-nya. Nah, di sini ada atribut labelnya. Ini kalau diperlukan boleh, kalau tidak nggak masalah. Ini ada relasinya get pegawai. Karena kita sudah memiliki user yang lama, jadi users yang ini kita tidak usah dipakai. Jadi kita cukup mengcopy saja isinya ke user yang ini. Jadi itu lebih simpel ya.
Daripada kita buat ketik manual di bawah, bagus kita copy saja di sini. Jadi kita manfaatkan saja fitur GII pada Y2. Nah, lihat di sini ada table name, rowsnya kita copy. Nah, di sini kita hapus. Oke, kita hapus sampai di sini. Nah, kita paste di sini. Sudah ya. Selanjutnya di bagian bawah, atribut label ini tidak usah kita pakai. Selanjutnya relasinya saja yang kita pakai, kita copy. Kita simpan saja di bagian paling bawah saja nggak apa-apa. Nah, ini adalah relasi ke tabel pegawai. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, self user ID ini hilang tadi karena sebelumnya usernya itu kita hapus. Tadi di sini ada public users, kita hapus. Jadi di sini kita tidak bisa pakai ini lagi. Di sini dikatakan jika user ID ada, maka new static user ID. Karena kita sudah menghilangkan users yang tadi, kita bisa buat baru saja di sini return static find one dalam kurung kita menambahkan kondisi ID sama dengan $ID. Kita cari user find one, jadi cari satu user dengan ID ini, gitu ya logikanya. Dan status, tadi kita sudah buat juga ya, ada status aktif dan status non-aktif. Jadi kita buat juga di sini, status panah 10. Tapi lebih bagus karena ini merupakan konstanta, bagusnya kita buat saja di bagian atas ini. Kita buat saja constnya, const status aktif. Nah, misal seperti ini sama dengan 10. Sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman ini agar teman-teman tidak lupa. Jadi di sini di bagian bawah ini status self titik 2 kali status aktif. Nah, seperti ini. Berarti yang di bawah itu kita hapus saja. Model ini kan sebenarnya sudah menghubungkan dengan tabel user pada database ya. Di sini saya akan menghapus beberapa kondisi ID pegawai. Oke, ini kita hapus saja. Selanjutnya ini username password, oke, access token, status, ID pegawai, time create, time update. Ini tidak usah. ID pegawai ini kita masukin ke save aja. Oke. Ini hapus saja. Ini role ya, mungkin yang kita pakai, yang mungkin kita ada get nanti, kita pastekan saja di sini. Nah, username, password, status, ini nggak usah kita pakai. Ini juga tidak usah. Palingan yang perlu kita buat di sini adalah statusnya ketika kita buat data baru, kita langsung mengaktifkannya. Biasanya ketika kita membuat user baru, otomatis kan pengennya user itu langsung aktif ya. Nah, ini bisa kita tambah di sini status. Ini hanya pada aktif dan nonaktif. Jadi hanya ada dua kondisi di sini ranknya, yaitu aktif dan nonaktif. Di sini berarti kita buat self titik 2, kita copy saja ini status aktif, koma, kita buat satu lagi di sini status tidak aktif atau status delete boleh juga. Status delete bisa juga. Di sini kita buat dua kondisi. Ini sebenarnya ada ya pada Y Advance, tapi karena kita belum membahas Y Advance, jadi kita praktekkan saja. Di sini ada statusnya aktif dan ada statusnya non-aktif. Kegunaannya apa? Bisa jadi nanti ketika kita buat akun user, nah awalnya kan usernya itu aktif tuh. Namun beberapa waktu kemudian mungkin dia resign atau segala macam sehingga kita ingin hapus akunnya. Setelah kita hapus akunnya, rupanya nggak lama lagi dia balik lagi kerja lagi di sana. Nah, alangkah sebaiknya kita hanya perlu mengubah status akunnya dari awalnya delete menjadi aktif kembali. Ketika dia resign, kita delete akunnya, tetapi akunnya tetap ada, cuman statusnya aja yang berubah. Ketika dia tidak aktif, dia tidak bisa login. Nah, nanti ketika kita aktifkan lagi, dia bisa login.
Jadi kita bisa membuat kondisi itu ya di sini. Oke, di sini saya tambah self titik 2. Nah, status delete. Jadi ranknya antara 2 ini saja. Oke, di sini kita buat kurung siku lagi, di sini tutup kurungnya. Oke. Kita bisa juga set di sini default-nya itu ketika kita buat akun langsung akunnya itu aktif. Bisa jadi. Sebagai contoh kita buat di sini status default value-nya kita aktifkan. Jadi statusnya itu di awal sudah kita aktifkan. Nah, seperti ini. Sementara saya menggunakan ini saja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, find identity ini yang sudah kita buat tadi ya. Selanjutnya di bawah find identity by access token. Ini bisa kita pakai, bisa tidak sebenarnya ya. Kalau memang kita pakai di sini, kalau access token ini digunakan oleh banyak pegawai misalnya, kita bisa cari all, kita cari semuanya, nanti kita lakukan perulangan. Tetapi kalau yang punya token cuma 1 orang saja, setiap orang berbeda-beda, kita bisa mengulangi langkah seperti yang ini. Sebagai contoh di sini, saya akan buat self find, baru kita buat where di sini. Akses token. Nah, di sini sudah ada akses token ya. Kita copy saja. Sama dengan token all. Kalau teman-teman menggunakan seperti ini, berarti di sini kita buat variabel user sama dengan find where access token sama dengan token yang diambil. Pencarian all ini kalau banyak orang, tapi kalau pencariannya cuma 1 orang berarti di sini cukup one saja. Gitu ya. Selanjutnya for each. Nah, ini kita tidak pakai lagi, kita tinggal usernya saja. For each user as user returns new static user. Oke. Selanjutnya bagian bawah by username, kita bisa menggunakan yang di atas ini saja, static find one. Kita copy saja ini. Oke, static. Nah, di sini kita menggunakan username. Di sini juga username. Status yang aktif saja. Oke, sampai di sini kita coba save. Yang bagian bawah itu kita biarkan saja. Di sini sudah ada relasi juga ya. Coba jalankan lagi. Di sini kalau kita coba login menggunakan akun admin tadi, ini sudah tidak mau. Nah, incorrect username or password. Atau kita menggunakan akun demo. Nah, ini juga tidak mau lagi. Caranya kita bisa menambah akun manual dulu di database karena kita belum membuat ya fitur untuk nambah akunnya di aplikasi. Jadi kita menggunakan tambah melalui SQL saja dulu. ID-nya kita kosongkan saja, auto increment. Username-nya di sini saya coba Fadli saja. Password-nya 123456. Admin 01 gitu. Di bawah juga admin 01. Ini nanti bisa kita buat kondisikan random string di aplikasi nantinya. Di sini statusnya kita buat 10 karena langsung aktif. Role-nya admin. Nah, di sini ID pegawainya kita pilih saja ini. Time create. Oke. Nah. Oke, sudah ada ya. Kita coba login lagi. Fadli 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya kita cukup menggunakan satu model user saja. Tadi pun sebenarnya kita hanya membutuhkan roles-nya saja kan. Ini sebenarnya bisa kita buat langsung saja karena ujung-ujungnya saya tidak menggunakan yang ini. Tapi teman-teman boleh juga menggunakan ini, bisa juga. Kalau ini yang teman-teman gunakan, maka teman-teman tinggal ganti saja yang ininya. Kelasnya terutama yang ini, implement Web Identity Interface. Ini ditambahkan di bagian sini. Berarti user ini tidak teman-teman pakai. Nah, di bagian bawahnya tinggal disesuaikan saja fungsi-fungsi yang ada. Jadi begitu ya. Di sini karena saya menggunakan user saja dan di sini saya sudah custom juga.
Jadi users yang satu ini yang baru kita buat tadi ini tidak saya pakai. Karena saya tidak pakai, ini saya hapus saja. Di sini saya tadi membuat model users sebenarnya untuk sekedar mengenalkan ke teman-teman saja. Kalau kita bisa memilih apakah menggunakan user yang sudah ada pada Y atau ingin membuat user baru lagi. Itu boleh. Oke, di sini saya hapus dulu. Nah, oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Selamat, sekarang teman-teman sudah berhasil login menggunakan akun yang terregister di database. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.